Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 4. Pagi. Semangat luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Tepuk semangat. Aku bisa. Jadi bisa. Pasti bisa. Semangat. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta. Di mulutku ada doa. Di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Tepuk kelima. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Yes, luar biasa, mantap. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan nanti dapat bermanfaat untuk kita dan orang lain, dan kita juga diberi kemudahan dalam belajar dan kelancaran juga. Amin. Bu Guru minta tolong Mas Abi untuk pimpin doa ke depan. Siap. Siap di tempat hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Silakan Mas Abi duduk kembali. Bu Guru absen terlebih dahulu hari ini yang tidak berangkat. Siapa? Alhamdulillah berangkat semua. Hari ini sudah siap belajar semua? Sudah sarapan? Baiklah, kita akan belajar tentang ini apa namanya, pelajaran IPA. Sudah siap semua bukunya? Siap. Bagus. Silakan buka bukunya halaman 27. Sudah dibuka halaman 27. Ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Masih ingat nggak? Tentang apa? Materi dan ciri-ciri utama materi. Ya, materi dan ciri-ciri utama materi. Materi itu apa? Materi apa? Materi adalah segala sesuatu. Ya, segala sesuatu yang menempati masa dan yang memiliki masa dan menempati ruang. Untuk contoh materi apa saja? Makhluk hidup. Ya, manusia, hewan, tumbuhan. Ya, bagus. Untuk materi itu ada makhluk hidup dan makhluk tak hidup ya. Untuk makhluk hidup ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan makhluk tak hidup ada
ya batu, air, awan, ya gedung, jalan, batu. Ya, kemarin kita sudah lihat gambar tentang materi ya, macam-macam materi. Ya, untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu mengenai karakteristik wujud materi, macam-macam wujud materi ya. Bentuknya itu, materi itu sama atau berbeda. Terus selain itu karakteristiknya itu apa saja, sifat-sifatnya apa saja materi. Ada materi itu ada yang wujudnya gimana materi, berbeda apa sama? Berbeda beda, wujudnya itu berbeda-beda ya. Ya, terus yang kedua nanti kita akan mempelajari karakteristiknya atau sifat-sifatnya materi itu apa saja. Selain itu, kita juga akan belajar tentang perubahan zat, wujud zat atau materi ya. Untuk tujuan pembelajarannya, untuk manfaatnya, mengapa kita perlu belajar tentang jenis-jenis materi, terus bentuk wujud zat apa saja di sekitar kita. Itu manfaatnya penting kita belajar tentang ilmu alam ya, IPAS ya, itu ilmu pengetahuan alam. Ya, kalau misalkan kita tahu tentang perubahan wujud zat atau materi, terus tentang bagaimana sifatnya atau karakteristiknya, itu meringankan kita ya, membantu kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalkan kita menggunakan teknologi canggih, itu karena ada ilmunya di perubahan zat dan energi ya. Kita menggunakan sehari-hari untuk kebutuhan kita, dapat membantu meringankan kehidupan kita ya. Misalkan kita menggunakan kompor listrik, itu kan ada materinya ya, wujud materinya adalah api ya, gitu ya, panas ya, memasak air ya. Terus kebutuhan yang lain-lain kita bisa dibantu oleh teknologi yang canggih ya, tentang perubahan zat dan materi yang terdapat pada teknologi yang ada di sekitar kita ya. Makanya kita perlu belajar tentang jenis-jenis zat sama perubahan bentuk zat atau materi. Terus untuk selanjutnya kalian buka halaman 27, Bu Guru kasih waktu 10:28. Bu Guru kasih waktu 10 menit untuk membaca. Dibaca terlebih dahulu materinya. Sekarang Bu Guru tanya, ini ada gambar apa ini? Akuarium. Di sini ada materi apa saja? Ya, di sini ada materi apa saja? Ikan, terus yang makhluk hidupnya ikan, tumbuhan, terus ya yang tidak rumput, terus yang makhluk tak hidupnya ada air, batu, karang, air ya. Ya, di sini materinya wujudnya sama atau berbeda? Ya, wujudnya itu berbeda ya. Ya, materi itu wujudnya itu berbeda-beda. Ada yang berwujud padat, seperti apa? Batu, terus ikan, terus apa lagi? Terumbu karang ya, padat ya. Terus selain itu ada yang bentuknya wujudnya cair, air ya. Terus selain cair ada gas ya, gas atau udara. Di dalam sini ada zat gasnya juga ya, wujud di dalam akuarium ada gas juga, udara untuk oksigen bernafas ikan ya. Untuk benda padat mempunyai sifat atau karakteristik yang untuk benda padat ya, contohnya benda padat itu apa saja tadi yang di akuarium? Batu ya, batu atau karang ya. Batu kalau misalkan kalian
ditekan itu bentuknya tetap atau berubah jadi kecil. Ya, tetap bentuknya tetap ya, tidak jadi kecil atau tidak berubah ya. Berarti batu itu bentuknya tetap. Jika Bu Guru taruh batu di gelas, bentuknya tetap atau berubah? Tetap. Berubah menjadi kelereng atau berubah menjadi ini permen? Enggak ya. Tetap batu ya. Bu Guru pindahin di ember. Tetap wujudnya masih batu apa berubah? Ya, tetap masih batu ya. Jadi batu untuk wujudnya adalah tetap. Volumenya juga tetap. Kalau misalkan taruh di gelas, volumenya jadi kecil apa tetap? Ya, kalau taruh di ember jadi mendadak membesar apa tetap segitu? Ya, tetap juga ya. Jadi untuk apa? Benda padat, bentuk dan volumenya tetap ya, tidak berubah ya. Selain benda padat ada apa lagi? Wujud benda, wujud zat. Ada cair ya, ada cair. Ini benda cair, air ya. Apakah bentuk air di setiap wadah tersebut sama atau berbeda? Bentuknya berbeda ya, berbeda. Kalau misalkan Bu Guru ini ada gambar toples, airnya bentuknya seperti toples. Kalau cangkir ditaruh di cangkir, dialirkan ke cangkir terus memenuhi cangkir, bentuknya sama seperti cangkir. Kalau ditaruh di mangkok, dialirkan ke mangkok, bentuknya sama seperti mangkok. Kalau di gelas, dipindah di gelas, ya seperti gelas. Berarti berbeda-beda. Mengikuti apa? Tempatnya atau wadahnya. Ini Bu Guru ada ini air. Bu Guru taruh air di botol. Ini bentuknya itu tetap air atau berubah jadi kecap? Ya tetap air ya, tetap air, tidak berubah bentuknya. Terus mengikuti wadahnya. Kalau bentuknya itu lonjong berarti seperti itu ya, ngikutin ya. Kalau bentuknya melebar berarti airnya juga seperti wadahnya melebar. Kalau Bu Guru taruh di sini gelas juga sama, berubah menjadi gelas. Misalkan dituangkan ini ya airnya, ngikutin bentuknya ya, nggak berubah menjadi mangkok ya airnya ya, nggak tetap botol ya, tapi ngikutin tempatnya atau wadahnya ya. Kalau ukurannya, misalkan Bu Guru punya apa air 1 botol dituangkan di sini, ukurannya masih tetap 1 botol apa berkurang? Ukurannya tetap 1 botol, berkurangnya kemana? Ukurannya masih tetap ya, tetap segitu ukurannya. Banyaknya adalah tetap 1 botol. Kalau Bu Guru tuangkan setengah berarti tetap setengah, nggak tambah banyak atau tambah sedikit. Hanya kalau misalkan wadahnya itu lebih lebar itu sedikit ya, tambah ke bawah, cuman volumenya itu sama, tetap segitu ya. Selain benda padat dan benda cair ada benda apa lagi? Gas ya. Nih untuk benda gas contohnya apa yang kalian suka waktu kecil? Ya kalau nggak dibeliin mamanya nangis. Balon ya. Ya ini balonnya ada bentuknya apa saja? Bintang. Ya ini ada macam-macam bentuk balon. Kalau kita ini meniup balon, kalau ulang tahun ya adiknya itu kita tiup balon, maka bentuknya adalah udaranya. Udara yang kita tiupkan itu namanya bentuk wujudnya gas ya, gas. Ya yang di dalam balon itu gas ya. Kalau apa wadahnya itu bentuknya itu bintang, berarti ya gasnya itu mengikuti wadahnya ya, sesuai dengan wadahnya. Kalau bintang maka bentuknya bintang. Kalau bulan, bulan, ngikuti wadahnya ya, sesuai dengan wadahnya yang kita balon yang kita tiup ya. Kalau volumenya berubah apa tetap? Ya berubah juga, sama ya, bentuknya berubah, volumenya juga berubah. Kalau misalkan ditiup di apa balon lebih besar, maka volumenya bertambah besar. Kalau kita niupnya di
balon yang ukurannya kecil, maka misalkan udaranya dipindahkan dari balon yang besar ke yang kecil, berarti berubah menjadi balonnya ke kecil ya, sesuai dengan tempatnya. Selain volume dan bentuknya yang berubah, juga menekan ke segala arah ya. Untuk benda gas juga menekan ke segala arah ya. Jadi kalau misalkan kita meniup balon itu, kalau ada lubang, kalau rapat itu enggak bisa ketiup ya. Ada, nanti kita praktekkan. Selanjutnya untuk perubahan zat dan materi sudah dilihat. Untuk perubahan zat dan materi selanjutnya halaman 29. Sampai sini wujud benda dan karakteristiknya ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah paham semua? Ini kalau benda padat, ini padat, cair sama gas. Sifatnya. Ini untuk benda padat, bentuknya atau wujudnya tetap. Benda yang tetap wujudnya apa? Padat, cair, gas. Gas padat tetap atau berubah? Ya, berarti ini ya. Ya, ini berarti tetap, benar? Benar, tetap, cair? Tidak. Gas tetap apa berubah? Berubah, berarti tidak. Yang mengalir, sifatnya mengalir. Berarti yang mengalir itu apa? Benda apa? Padat mengalir enggak? Kalau padat ya apa tidak? Kalau cair? Ya. Kalau gas? Gas? Gas tidak? Ya, tidak. Terus untuk volumenya berubah. Padat? Padat ya apa tidak? Ya, volumenya tetap apa berubah? Kalau cair? Cair berubah apa tetap? Ya, berarti tidak ya. Volumenya tetap ya. Kalau gas berubah? Ya. Ya, sampai sini sudah jelas semua belum? Ya. Masih semangat belajarnya? Masih ya. Tepuk dulu ya. Tepuk pistol. Ambil pistol. Isi pelor. Tembak dol. Terus ini tepuk martabak. Indil-indil. Teplak-teplak. Jusreng. Tepuk hujan. Air laut menguap, jadilah awan. Awannya keberatan, jadilah hujan. Hujan. Hujan ya. Bagaimana wujud zat itu berubah? Ada yang tahu bagaimana wujud zat itu berubah? Bagaimana? Misalkan cair menjadi padat, bagaimana wujudnya bisa berubah? Bagaimana? Misalkan kalian makan es krim, ya berubah menjadi apa? Makan es krim, terus lama-lama kalau nggak dimakan, berubah menjadi cair, ya. Berubah menjadi cair, berarti itu namanya apa? Perubahan wujud zat dari padat ke cair, itu namanya mencair. Kenapa? Kalau dibalik, kalau misalkan kalian lihat itu apa namanya, tukang jagung, itu
Biasanya itu gerobaknya itu keluar apa? Asap. Itu berarti perubahan wujud apa? Menguap ya, dari tadinya cair menjadi gas atau ya uap atau gas ya. Namanya apa? Perubahan wujudnya namanya menguap. Iya, menguap. Untuk mencair tadi contohnya es krim ya. Selain es krim ada apa lagi yang mencair? Ya batu es. Terus apa lagi? Mentega. Es krim kan tadi udah. Mentega. Kalau diapain menteganya? Dipanaskan. Menteganya jadi tadinya padat jadi meleleh ya, jadi mencair karena dipanaskan. Terus apa lagi? Ada lagi? Lilin. Ya, lilin tadinya padat jadi cair. Ya, ini ya. Ini ada lilin. Bu Guru panaskan. Kenapa aku bilang jadi cair? Coba, nih tadi padat, setelah dikasih api, tuh ada airnya, netes-netes. Berubah ya? Iya, berubah jadi cair. Ya, ini contohnya perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Ya, terus setelah Bu Guru tiup, berubah menjadi padat. Ya, kenapa itu? Kenapa suhunya? Kenapa? Karena suhunya dinaikkan. Coba kalau misalkan dikasih api, panas apa dingin? Kamu tangannya ditaruh di atasnya. Anget apa enggak? Anget ya. Jadi suhunya naik ya, anget ya. Karena ada api ya. Karena suhunya naik atau memerlukan kalor ya, memerlukan kalor, suhunya dinaikkan jadi panas, akhirnya jadi meleleh ya. Ketika suhunya diturunkan atau didinginkan, suhunya diturunkan, ditiup ya. Tadinya panas jadi dingin. Ininya airnya apa namanya? Lilinnya jadi yang tadinya cair jadi padat lagi karena suhunya didinginkan. Ada yang langsung ini ya, apa namanya, cuman membutuhkan kalor yang sedikit. Kalor itu apa? Kalor itu adalah energi panas yang mengikuti atau yang dapat ini apa namanya, mengikuti benda atau diteruskan, mengikuti dan diteruskan oleh benda satu ke benda lain, yang dapat diikuti dan diteruskan dari benda satu ke benda yang lain, itu namanya energi kalor ya. Energi kalor ini, kalau energi kalornya itu apa namanya cuma sedikit, paling itu ya tadi lilin bisa langsung mengeras kembali. Terus apalagi contohnya yang membeku lagi, tadi kan ini ya, yang tadinya cair jadi keras ya. Selain itu berarti perubahan wujud apa? Yang tadinya cair jadi padat, namanya kebalikannya dari mencair ya, karena melepaskan kalor, membeku, namanya membeku. Selain itu lilin, apalagi yang membeku? Contohnya puding ya, puding tadinya itu cair, setelah didiamkan tadinya panas ya. Kenapa kok jadi cair? Karena panas, suhunya panas. Terus setelah didiamkan kan lama-lama jadi adem, dingin ya. Lama-lama dingin, akhirnya mengeras ya, jadi keras. Jadi perubahan wujud tadinya cair menjadi padat, namanya membeku. Selain puding, es batu ya, itu yang membutuhkan kalor sedikit. Kalau yang membutuhkan kalor banyak apa? Ada juga yang membutuhkan kalor yang harus banyak ya. Kalau yang sedikit paling tadi puding, terus apa lagi? Lilin gitu ya. Yang ini kalau misalkan air itu harus membeku, diapain? Cuman didiamin aja bisa membeku enggak? Enggak, harus yang ya memerlukan ya suhu dingin ya, harus dimasukkan ke freezer gitu ya.
baru membeku, nggak kayak agar-agar tadi ya, cuman didiemin aja sudah membeku. Tapi kalau air beda, kalau air harus dimasukkan ke freezer dulu baru membeku. Selain membeku, apalagi perubahan wujud zat. Tadi tahu ya mengapa kok bisa berubah, bagaimana penyebabnya apa? Karena tadi suhunya itu dinaikkan atau memerlukan kalor. Ini ya untuk mencair. Dari apa? Dari padat ke cair. Ini berarti apa? Memerlukan kalor atau dipanaskan ya. Namanya mencair. Dari padat ke cair. Terus apa lagi? Sebaliknya. Kalau ininya berubah di sini berarti apa? Ini padat, ini cair. Berarti diapain? Dilepaskan, melepaskan kalor atau didinginkan. Namanya apa? Membeku ya. Terus yang ketiga apa lagi? Yang ketiga apa lagi? Menguap. Berarti menguap itu dari cair ke gas. Tanda panahnya ke sini ya, jangan kebalik ya. Nama diapain? Dipanaskan sama. Namanya apa? Menguap. Dibalik tanda panahnya. Ini cair, ini gas. Berarti ini dinginkan ya. Dinginkan atau melepaskan. Namanya apa? Mengembun. Terus apa lagi? Dari padat ke gas. Ini tanda panahnya ke sini. Dipanaskan atau memerlukan kalor. Namanya apa? Nyuklim. Kalau ini sebaliknya tanda panahnya dinginkan. Namanya apa? Kristal. Ini ya untuk proses perubahan wujudnya dari padat ke cair itu yang berarti yang memerlukan kalor. Yang memerlukan kalor apa saja? Cair. Perubahan wujud apa? Wujud apa yang memerlukan kalor? Memerlukan kalor atau menyerap kalor apa? Yang menyerap kalor apa saja? Yang memerlukan perubahan wujud apa? Yang memerlukan kalor? Mencair. Terus apa lagi? Menguap. Terus ya, kalau yang melepaskan atau didinginkan? Ya, kalau yang melepaskan kalor ada membeku terus mengembun sama mengkristal. Ini ya, untuk contohnya sudah tahu semua tadi ya. Berarti yang belum contohnya itu yang menguap apa kira-kira contohnya? Air dipanaskan, lama-lama apa? Mendidih ya, lama-lama mendidih, menguap ya, mendidih, berubah menjadi apa airnya? Setelah dipanaskan, uap ya, berubah menjadi gas ya, namanya menguap tadi contohnya. Terus yang cair ke gas mengembun, contohnya apa? Air di titik-titik daun ya, titik-titik air. Kalau pagi udaranya dingin maka di daun ada yang namanya titik-titik air atau uap air ya, karena suhunya itu terlalu dingin. Akhirnya yang tadinya gas berubah menjadi air, uap air ya, yang ada di daun. Ini juga ya. Ini gelas kalau kamu bikin es teh, ini biasanya di luarnya ada bintik-bintik ya.
Ya, ini karena apa? Uap menjadi air. Uap tadinya kan uap ya, terus akhirnya menjadi cair. Ini di titik-titik sini ya, di luar gelasnya ada yang namanya embun, mengembun. Kalau yang dingin, udara dingin namanya yang cuacanya berkabut ya, itu baru ada uap air. Pernah yang ini naik ke gunung terus pernah nggak ke ya jalan-jalan ke Guci, itu dingin apa enggak? Dingin ya, kaca spionnya pada basah nggak mobilnya ya, itu karena udaranya dingin, makanya spionnya pada ikut basah ya, karena itu uap yang ada di udara ya. Hujan juga, itu juga tadinya apa? Uap ya, tadinya kan air yang awan, itu kan air yang bercampur udara ya, jadilah awan. Terus uapnya terlalu banyak, akhirnya jadilah hujan, jadi cair, mengembun. Terus untuk LKPD-nya nanti ya, untuk proses pembelajarannya nanti ini kan sudah Bu Guru jelasin ya untuk materinya. Untuk selanjutnya nanti Bu Guru akan bagikan LKPD ya. LKPD nanti adalah lembar kerja siswa yang peserta didik ya. Nanti Bu Guru bagikan ke kalian ya. Nanti dibagi per kelompok dulu. Setelah dibagi per kelompok baru Bu Guru bagikan LKPD-nya, terus kalian kerjakan. Kalian nanti harus bekerja sama ya, berdiskusi. Di situ ada suatu permasalahan apa, kalian coba cari jawabannya, pemecahannya apa. Misalkan permasalahan tentang mengembun, berarti kalau biar mengembun seperti apa gitu ya, nanti dibaca. Setelah itu kalau sudah selesai semua, kalian maju presentasi ya, maju presentasi satu perwakilan kelompok satu maju ke depan, kelompok yang lain apa menanggapi ya. Yang ada di depan temannya presentasi didengarkan, terus nanti ditanggapi. Siapkan pertanyaan nanti tanya sama yang maju. Siap? Ya siap ya. Nanti kelompok satu nanti Bu Guru nilai. Untuk penilaiannya ada penilaian sikap ya, dari kalian berdiskusi. Ya, sikapnya seperti apa, aktif atau ngobrol atau bermain ya. Kalau misalkan aktif nilainya bagus, kalau ngobrol aja terus tidak membantu nilainya sedikit. Tapi kalau dia aktif memberikan masukan nilainya lebih bagus. Terus untuk kedua penilaian keterampilan, nanti kalian membuat ini ya konsep ya tentang contoh sama proses perubahan zat, wujud zat atau materi. Nanti presentasi ke depan lagi. Itu untuk keterampilannya. Nanti bagaimana kalian menyampaikannya, benar apa salah, hasilnya bagus apa ya, salah atau jelek gitu ya. Terus untuk ketiga pengetahuan, Bu Guru nanti kasih lembar evaluasi, kalian nanti mengerjakan satu-satu untuk menguji pemahaman kalian, sudah paham pada materi yang Bu Guru jelaskan atau masih belum paham. Sudah siap? Nanti untuk kelompok 1 Bu Guru kasih nama zat padat, yang kelompok 2 zat cair, yang ketiga zat gas. Ya, nanti kalau sudah selesai bilangnya yang padat apa? Keras dan kuat. 1, 2, 3. Gimana? Padat, keras dan kuat. Kalau cair mengalir. Kalau benda gas menekan ke segala ya. Sudah siap? Ya, silakan ke kelompoknya masing-masing. Kelompok padat di sini. Digeser kursinya. Pania. Sudah? Ya, Bu Guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan.
Ya. Ya, kalau sudah selesai bilang ya. Bu Guru kasih waktu 10 menit. Ya, dikerjakan. Ya, dikerjain. Dikerjakan ya. Nggak apa-apa, ini aja. Kamu tulis ini. Ini aja. Ya, Bu Guru nilai diskusinya kalian sudah ini belum? Sudah aktif apa masih belum memberikan saran? Harus ngasih masukan ya, harus kerjasama. Ada kesulitan? Kalau sudah selesai bilang sesuai tadi ya, apa namanya? Ininya yang tadi. Yang kompak bareng-bareng ngomongnya. 1, 2, 3 kalau yang sudah. Ya waktunya 5 menit lagi. Sudah? Ayo. Ya, padat sudah selesai yang cair. Ya. Ya, sudah semua. Mulai sekarang presentasi dari kelompok padat dulu. Silakan perwakilan dari kelompok padat maju ke depan. Yang kelompok cair sama gas menanggapi ya, siapkan pertanyaannya. Barangkali ada pertanyaan. Ya, langsung. Salam dulu. Oh, ini nggak usah dibaca semua, sampai sini. Sini. Perhatikan temannya yang sedang presentasi, dengerin. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari wakil kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Satu, kalian dan Sinta ingin membuat es dari jus mangga yang baru saja ia buat, tetapi sayangnya Sinta kebingungan bagaimana caranya berdasarkan ilmu yang sudah kalian dapatkan. Setelah mempelajari bab ini, berikan saran pada Sinta apa yang harus dia lakukan membuat es mangga di dalam. Dua, kalian dan Sinta berhasil membuat es mangga. Kalian mengambil sepotong es mangga dan mulai menikmatinya. Tidak lama kemudian Ibu Sinta memanggil dan meminta tolong Sinta untuk mengambil pakaian yang sedang dijemur. Sinta meletakkan es di dalam gelas yang ada di hadapan kalian. Beberapa menit kemudian kalian melihat es mangga yang ada di gelas Sinta berubah menjadi cair. Sinta datang dan menangis karena esnya tidak pada. Lagi menurut kalian mengapa hal itu bisa terjadi? Coba jelaskan kepada Sinta mengapa bisa terjadi hal itu. Suhu di luar freezer lebih tinggi dibandingkan menjadi cair Di luar freezer. Tidak kabur barus yang baru saja kalian beli terinjak dan hancur.
menjadi berbentuk serpihan dan serbuk. Padahal kalian baru saja berjanji pada ibu kalian untuk membawakan kapur barus yang utuh. Sekarang serbuk kapur barus itu bercampur dengan pasir yang ada di tanah. Menurut kalian apa yang harus dilakukan agar bisa memisahkan campuran kapur barus dari campuran pasir? Menguapkan kapur barus dan mendinginkannya kembali menggunakan bantuan es. Demikian presentasi tadi kelompok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ini menanggapi? Sini dulu, nanti dulu belum. Kelompok cair mau ini ngasih saran? Ada yang itu enggak? Ada pertanyaan? Enggak ada. Di mana tadi presentasinya? Oh ya, kelompok gas nanti dulu. Kelompok gas. Oh, sudah bagus. Ya, tepuk tangan buat kelompok padat. Tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri. 2 jempol. Bagus. Ya, sekarang kelompok cair. Perwakilannya maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Kalian dan Sinta ingin membuat es dari jus mangga yang baru saja ia buat, tetapi sayangnya Sinta kebingungan bagaimana caranya berdasarkan ilmu yang sudah kalian dapatkan. Setelah mempelajari bab ini, berikut saran pada Sinta. Apa yang harus ia lakukan? Menyimpan jus mangga di freezer. 2. Kalian Sinta berhasil membuat es mangga. Kalian mengambil sepotong es mangga dan mulai menikmatinya. Tidak lama kemudian Ibu Sinta memanggil dan meminta tolong Sinta untuk mengambil pakaian yang sedang dijemur. Sinta meletakkan es di dalam gelas yang ada di hadapan kalian. Suhu di luar freezer lebih tinggi dibandingkan suhu dalam freezer, maka es akan mencair menjadi cair. Beberapa menit kemudian kalian melihat es mangga yang ada di gelas Sinta berubah menjadi cair. Sinta datang dan menangis karena esnya tidak padat lagi. Menurut kalian mengapa hal itu bisa terjadi? Coba jelaskan kepada Sinta mengapa bisa terjadi hal itu. 3. Tidak kapur barus yang harus saja nih. Suhu di luar freezer lebih tinggi dibandingkan suhu dalam freezer, maka es akan mencair menjadi cair. 3. Dia kapur barus yang baru saja kalian beli terinjak dalam dan hancur menjadi berbentuk serpihan dan serbuk menjadi serbuk. Padahal kalian baru saja berjanji pada ibu kalian untuk membawakan kapur barus yang utuh. Sekarang serbuk kapur barus itu bercampur dengan pasir yang ada di tanah. Menurut kalian apa yang harus dilakukan agar bisa memisahkan campuran kapur barus di campuran pasir? Menguap kapur barus dan membandingkannya. Ada tanggapan dari kelompok ada? Mau menanggapi enggak? Gimana? Oh, juga bagus. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan dari kelompok ini? Guys. Ada. Ya, tepuk tangan buat kelompok cair. Tepuk jempol. Jempol. Ya, sekarang kelompok gas maju ke depan. Salam dulu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Kalian dan Sinta ingin membuat es dari jus mangga yang baru saja ia buat, tetapi sayangnya Sinta kebingungan bagaimana caranya. Berdasarkan ilmu yang sudah kalian dapatkan setelah mempelajari bab ini, berikan saran pada Sinta apa yang harus ia lakukan. Menaruhnya jus mangga di dalam freezer. 2. Kalian dan Sinta berhasil membuat es mangga. Kalian mengambil sepotong es mangga dan mulai menikmatinya. Tidak lama kemudian Ibu Sinta memanggil dan meminta tolong Sinta untuk mengambil pakaian yang sedang dijemur. Sinta meletakkan es di dalam gelas yang ada di hadapan kalian. Beberapa menit kemudian kalian melihat es mangga yang ada di gelas Sinta berubah menjadi cair. Sinta datang dan menangis karena esnya tidak padat lagi. Menurut kalian, mengapa hal itu bisa terjadi? Coba jelaskan kepada Sinta mengapa bisa terjadi hal itu. Karena suhu ruangan sangat panas. 3. Tidak kapur baris yang baru saja kalian beli terinjak dan hancur menjadi berbentuk serpihan dan serbuk. Padahal kalian baru saja berjanji pada ibu kalian untuk membawakan kapur barus yang utuh. Sekarang serbuk kapur barus itu bercampur dengan pasir yang ada di tanah. Menurut kalian apa yang harus dilakukan agar bisa memisahkan campuran kapur barus dari campuran pasir? Diuapkan atau dipanaskan? Demikian diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok pada ada tanggapan? Ya, gimana? Oh ya, tadi hanya dipanaskan ya jawabannya ya. Seharusnya diuapkan bukan dipanaskan. Diuapkan terus kemudian mendinginkan kembali menggunakan bantuan es. Ada lagi yang kelompok cair? Gimana? Ada masukan? Nomor berapa? Gimana? Harusnya sama? Kamu jawabannya apa? Membuat kapur barus dan Iya. Ya, terima kasih buat kelompok gas. Tepuk 2 jempol buat kelompok gas. Tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Ya, silakan duduk kembali. Oh iya. Ya, untuk pertanyaan yang pertama itu jawabannya itu seharusnya apa? Bagaimana caranya biar jus mangganya itu berubah menjadi es mangga? Ya, jus mangganya ditaruh di freezer ya biar membeku
ya. Terus yang kedua, mengapa itu kok esnya mencair? Kenapa? Ya, karena suhu di luar freezer lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan di dalam freezer. Terus yang ketiga, bagaimana biar kapur barusnya itu berubah menjadi padat lagi yang tadinya serpihan? Ya, menguapkan kapur barus menggunakan api, terus kemudian didinginkan kembali menggunakan bantuan es ya. Ya, tepuk hebat buat kelas 4, tepuk hebat. Aku hebat, kita hebat, semua hebat. Ya, hebat. Ya, bagus ya, untuk presentasinya sudah bagus-bagus semua. Sudah aktif ya, tadi Bu Guru perhatikan walaupun masih ada yang guyonan sedikit ya, tapi sudah tadi menanggapi, sudah berani memberikan masukan pada temennya yang presentasi. Untuk materi perubahan wujud tentang ini, sudah perubahan wujud zat atau materi, ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada? Ya, sekarang ice breaking. Kalau misalkan Bu Guru bilang dor, bilangnya dor lagi ya. Kalau lebih dari satu, dor. Tidak kena. Kalau itu, boom. Ya, siap? 1, 2, 3, dor. 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 Boom. Ya, bagus. Tepuk tangan buat kelas 4. Membuat ini karya tentang proses contoh dan proses perubahan zat atau materi menggunakan kertas manila ya. Nanti kalian ambil untuk aturan mainnya. Itu adalah yang pertama dari kelompok 1, 2, 3 itu mengambil gambar dan proses perubahannya ya, kemudian ditempel, satu anak maju satu kelompok, perwakilan kelompok 1 siapa yang maju, perwakilan kelompok 2 yang maju siapa, perwakilan kelompok 3 yang maju siapa, maju ke depan mengambil gambar dan prosesnya. Setelah itu ditempel. Terus kemudian kalau sudah ditempel, temennya yang belum maju dari kelompok 1, 2, dengerin dulu. Kelompok yang belum maju nanti mengambil gambar yang belum diambil. Ya, apa? Terus setelah itu ditempel lagi. Mengambil satu gambar saja ya, satu anak satu. Harus mengambil semua, nggak ada yang mengambil. Misalkan kelompok 1 Anin, halo. Hai. Ya, dengerin dulu, nanti nggak tahu. Nanti kayak kemarin ribut siapa? Kelompok Gas. Nanti kalau nggak didengerin nanti kemarin nggak paham ya. Ya, jadi kelompok 1 Rauf, kelompok 1 itu mengambil satu ya, misalkan si Anin sudah ngambil, berarti yang kedua ngambil gambar jangan Anin lagi, tapi Abi. Yang ketiga yang mengambil gambar adalah ya Sandi. Yang keempat Wido. Ini juga kelompok cair, yang pertama ngambil gambar siapa, terus yang kedua beda, jangan dia lagi. Yang ketiga, yang keempat sama siapa ya, jangan sampai mengambil 2 kali. Jadi harus mengambil semua, satu kelompok harus aktif semua. Kelompok 3 juga sama ya, gantian, berurutan ngambilnya, ditempel dulu ya. Ditempel dulu, nanti menempelnya itu prosesnya dulu, baru contohnya. Misalkan ini gambar apa namanya? Agar-agar. Ini gambar agar-agar itu apa? Membeku apa mencair? Membeku ya. Membeku itu apa? Dari apa ke apa? Dari padat, cair ke padat. Terus di sini gambarnya agar-agar.
Dikasih judul ya, di sini ya perubahan gitu. Contoh perubahan zat atau materi. Materi, contoh gitu. Terus dikasih nama kelompoknya, kelompok 1, namanya siapa saja. Misalkan Anin, berapa? 2 siapa, 3 siapa, 4 siapa. Kelompok 1 siapa ya? Di paling bawah nggak apa-apa. Anin, Abi, Andi misalkan. Gitu. Paham? Ada pertanyaan nggak? Ya, sekarang Bu Guru bagikan kelompok 1. Ini nanti gini ya, jangan sampai salah ya. Dari atas ke bawah. Di atasnya dikasih judul. Jadi jangan nempelnya paling atas tapi dikasih jarak buat judulnya. Ke bawah lagi buat judulnya. Kelompok 2. Kelompok cair. Kelompok gas. Sini. Kelompok gas, ambil. Sudah siap? Sudah. Bu Guru hitung ya. Kalau sudah 3 baru lari ke depan mengambil. Sudah siap belum? Jangan sampai kebalik. Menempelnya berarti dari sini. Jangan ya. Dikasih jarak ya buat judul kayak gitu, dikasih jarak buat judul. 1. Yang mau maju ngambil 2. Lewatnya sana Fani. Kamu sempit. 3. Astaga. Lewatnya sini enggak? Ya di situ kan ada. Dan rebutan. Sudah? Hitung. 1, 2, 3. Selesai. Jangan lama-lama. Tempel langsung. Dikasih jarak. Ininya dulu. Ininya dulu. Yang cairnya dulu, ya kebalikannya. Balik. Di sini, Bu. Ininya ya di sini dikasih jarak di sini. Di sini aja lah, Bu. Ini buat judul ya. Udah, ininya dulu. Dikasih jarak udah belum? Ininya dulu. Ininya dulu kebalikan. Namanya dulu, ininya dulu, perubahannya dulu. Nah, ininya enggak, Bu. Terus ininya tengah, contohnya belasan. Yang mana yuk? Itu bener tadi. Satu, 2, 3. Ya, jangan milih ukurannya. Sudah ditempel? Ya nggak apa-apa. Kalau sudah ditempel, yang ketiga sudah belum? Yang belum mengambil gambar maju ke depan. 1, 2, 3. Ayo, jangan lama-lama. 1. Bu Guru hitung 1 sampai 3 sudah ngambil. 2, 3, 4, 5. Langsung ditempel. Ditempel dulu.
Yang belum ngambil gambar, siap-siap, sudah siap? 1, 2, 3. Mengambil gambar sudah? Sudah? 1, 2, 3. Yang belum? Yang belum? Gunting-guntingnya sudah ngambil semua belum? Sudah ngambil semua? Yang belum ngambil. Ya, satu lagi. 1, 2, 3. Sudah ngambil semua belum? Pada itu kesilah aku. Pada itu kesilah kemana? Ini pada tugas. Dicari. Sini. Ada tugas. Tugasku pada tugas ibu. Pada tugas. Ibu kuning kan ibu. Pada tugas ibu. Berarti ada yang salah ngambil. Apa? Yang belum apa? Ya, ditempel judulnya di sini. Iya, Bu. Di sini, Bu. Ayo, waktunya 10 menit, Bu Guru hitung. 1, 2. Tiga. Muat film. Dikasih nama kelompoknya ya, siapa saja namanya. Dikasih namanya di Sini. paling bawah nggak? Di sebelahnya nggak apa-apa. Lemnya jangan banyak-banyak ya. Sampai basah kuyup. Dah. Sudah selesai 3. 4. Udah. Itu judulnya ditaruh. Dikasih nama kelompoknya di sebelahnya, nama kelompoknya di sebelahnya judul. Sini nggak apa-apa, kelompok berapa? Paling atas ini biar muat. Yang gede, nama kelompoknya yang gede. Kelompok padat. Kelompok padat gitu ya, kelompok padat, kelompok cair sama kelompok gas. Kalau sudah selesai bilang sesuai dengan ininya.
kelompoknya? Ini Pak. Nggak muat, di bawahnya aja. Ini pacat ini. Dua. Tadi sampai mana? 5, 6, 7, 8. Ya, maju ke depan. Kalau yang sudah ini kesini lagi ya, tengah-tengah judulnya. Judulnya kurang tengah, di tengah judulnya di tengah ya. Salam dulu. Assalam. Ya, silakan dijelaskan itunya. Coba dijelaskan itu gimana? Apa saja? Yang lain duduk didengarkan, kalau ada masukan atau yang salah dibenerin ya. Barangkali ada kesalahan menempel gambarnya nanti ditanggepin. Nih kalau yang bertanya aktif nanti dapat nilai nih. Berdiri jangan nunduk. Yang jelasin satu aja, salah satu aja gantian. Yang jelasin gantian, jangan bareng-bareng. Berdirinya mau difoto. Berdiri yang bener. Anin yang jelasin. Cair yang pertama. Lihat ke depan. Mau difoto lihatnya ke depan. Anin dulu yang jelasin. Terus gantian. Yang kedua membeku itu Sandi. Membeku apa Sandi? Dari cair ke contohnya apa? Gula merah. Ya, terus menguap. Ridho. Yang lainnya coba lihat itu temennya, salah barangkali salah. Yang ngasih ini nanti dapat nilai, yang ngasih masukan. Mengembun. Ada yang salah atau benar semua? Betul semua? Kelompok cair ngasih masukan enggak? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan kelompok cair? Enggak ada, sudah betul. Ya, kelompok gas ada pertanyaan enggak? Fania? Ya, betul ya. Tepuk tangan buat kelompok pada, tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Ya, sekarang kelompok tadi siapa dulu yang selesai? Gas. Cair dulu atau gas dulu? Ya, cair dulu. Cair, cepat. Belum selesai. Ya, gas dulu. Ternyata belum selesai cairnya. Ya, nggak apa-apa. Namanya sudah ditulis. Ya, salam dulu, salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertama mencair gimana, perubahan apa?
Gula merah. Yang kelompok lainnya dilihat, barangkali ada yang salah. Fania nggak kelihatan loh, dari depan nggak kelihatan. Geser dulu. Ada yang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok cair, Padat mau ngasih masukan nggak? Itu salah tuh. Yang mengkristal salah. Itulah. Mengkristal salah. Ya gimana? Mengkristal harusnya apa yang betul? Ya, ya harusnya gas kepadat. Ya apalagi yang salah? Kelompok cair ada yang salah lagi nggak? Mengkristal, ya salah satu ya. Ya nggak apa-apa. Ya bagus, tepuk tangan buat kelompok gas. Tepuk 2 jempol. Jempol kanan. 2 jempol. Bagus. Ya silakan kelompok terakhir, kelompok cair. Anjay Pares. Salam, salam. Salam. Kami gitu. Memasak air. Berdiri, siapa namanya? Meli. Contohnya? Gelas. Gelas yang diisi terus slim. Es batu. Terus mengkristal. Ya ada yang mau nanggepin ini Padat, kelompok Padat gimana? Mau ngasih masukan? Ada yang salah? Betul apa ada yang salah? Oh namanya, nama kelompoknya terus. Tuh gambarnya gimana masangnya sudah ini? Bagus. Ya itu jaraknya harusnya sama ya. Kalau lebih bagus biar rapi itu jaraknya sama. Sudah kelompok gas? Gas sudah? Ya tepuk 2 jempol buat kelompok gas. Kelompok cair. Tepuk 2 jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol. Ya silakan ditaruh dulu. Duduk semuanya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Ya. Apa? Ya nanti cuci tangan. Materi kita kemarin. Apa? Ya perubahan wujudnya sama apa? Karakteristik wujud zat atau materi ya. Terus apa lagi? Karakteristik wujud zat ada berapa? 6. Ada apa saja? Wujud pada cair. Ya, kalau karakteristik untuk benda padat apa saja? Bentuk dan volumenya tetap. Kalau benda cair apa saja? Kelompok 2 Sultan. Kalau benda cair sifat-sifatnya apa saja? Benda cair sifatnya, volume, bentuknya berubah apa tetap? Volume bentuknya gas. Halo gas apa tadi? Halo. Hai. Ya Bu Guru tanya untuk sifatnya gas itu apa? Ya sama apa? Wujudnya apa?
berbeda, berubah. Sama volumenya berubah. Terus untuk perubahan wujud zat atau materi ada berapa? Perubahan wujud zat atau materi ada berapa? 6, apa saja? Terus ya, bagus. Untuk apa namanya perubahan wujud zat yang memerlukan kolor ada apa saja? Yang memerlukan kolor ada menguap. Ya, kalau yang melepaskan kolor ya, bagus. Terus untuk apa contohnya? Untuk contoh dari mencair sampai membeku, mencair sama menyublim, sudah tahu semua dalam kehidupan sehari-hari? Sudah? Ya, kalau mencair contohnya apa? Mencair es krim ya. Terus yang membeku puding. Terus kalau yang menguap memasak air. Kalau mengembun ya titik-titik air di daun. Terus kalau mau nyublim kapur barus. Kapur barus. Kalau minyak wangi parfum apa? Parfum namanya apa? Cair menjadi gas. Kalau kita pakai parfum lama-lama akan ya menguap ya. Tadinya cair, setelah disemprotin baunya wangi, menguap ya jadi gas. Ada pertanyaan untuk pelajaran hari ini? Siapa yang masih bingung? Semuanya paham? Ya, Bu Guru tanya lagi, untuk hari ini materi bagian mana yang masih belum kalian pahami? Sudah paham semua apa belum? Ya, untuk kegiatan hari ini menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menyenangkan tidak? Bagian mana yang kalian suka dari pelajaran hari ini? Bagian apa? Pada saat ngapain? Diskusi? Pada saat apa? Menempel gambar? Apa pada saat game? Ini untuk kalian coba, kalau misalkan Bu Guru kasih angka 1 sampai 10 untuk materi hari ini, kalian sudah paham angka keberapa? Kalau Bu Guru kasih nilai angka 1 sampai 10, materi ini kalian paham kasih nilai angka berapa? 10 berarti paham semua. Ya, paham semua, alhamdulillah ya kalau 10 ya. Ini sih kelompok cair, gimana pahamnya? Angkanya berapa? Oh, 10 berarti paham semua. Ini paham semua? 10. Nah, nilainya 10 ya, paham semua 1000. Ya. Ya. Ini untuk kegiatan hari ini. Untuk diskusinya sudah selesai. Silakan boleh ke kursi masing-masing. Nanti kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Bu Guru bagi ya.
Di sini sudah nilainya mereka sudah di atas kakak ini semua, sudah bagus. Guru anggap sudah paham semua ya. Kalau ada yang masih belum paham, silakan kalian baca materinya di buku LKS atau buku paket yang kalian punya. Luar biasa, sudah bagus semua ya, sudah aktif semua. Terus tadi juga ada yang memberi masukan, malu ya, itu ya. Kalau diskusi itu harus ngasih pendapat, nggak boleh lu ngasih masukan temennya kalau yang salah pendapat. Ini harusnya seperti ini, gitu ya. Itu namanya diskusi ya, insya Allah. Ya, untuk pelajaran kali ini guru ucapkan terima kasih nih untuk anak-anak yang sudah bagus. Nanti guru ada reward. Yang paling aktif tadi di kelas sama kelompok yang paling aktif dari siswa yang paling aktif, ini ada sertifikat, kalian boleh baca. Dan karena ini kan belum. Nih ya, ada siswa teraktif, ada kelompok teraktif. Untuk siswa teraktif tadi guru lihat orang sudah mau kasih masukannya ke temannya yang salah. Ya guru lihat tadi yang paling aktif di antara paling aktif adalah Anin. Paling aktif tadi mau ngasih masukan ya. Silakan Mbak Anin, maju ke depan, tepuk tangan buat Anin. Ya, ini nanti dikasih nama ya, Anin gitu ya. Anin kita. Ya, tepuk tangan buat Anin. Silakan kembali Mbak Anin. Ada dua untuk siswa teraktifnya, ada dua. Yang satunya Bu Guru lihat dari kelompok 1 ya, dari kelompok 2. Meli, maju ke depan. Tepuk tangan buat Meli. Selamat ya. Semangat. Ya,
2, dan 3. Tadi kelompoknya yang paling bagus presentasinya yang aktif. Guru lihat ya sudah semua ya. Kelompok 1, kelompok padat. Maju ke depan perwakilan kelompok padat habis. Tepuk tangan buat kelompok padat. Selamat ya. Ya, tepuk tangan untuk kelas 4. Hebat. Aku hebat. Kita hebat. Semua hebat. Hebat. Ya, semuanya sudah bagus semuanya ya. Sudah aktif, tapi ada yang paling teraktif ya. Harus ada yang paling teraktif, yang lainnya yang belum dapat. Nanti pelajaran atau materi selanjutnya harus lebih aktif lagi ya, biar nanti dapat. Ya, untuk materi minggu depan coba Bu Guru pinjam. Coba kalian lihat bukunya. Ya, untuk materi minggu depan, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang gaya bab 3 ya. Bab 3 untuk materi untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas bab 3 tentang gaya di sekitar kita. Nanti kalian dibaca ya materinya di rumah, dipelajari agar kalau kita bahas di kelas nanti kalian sudah tahu ya tentang materi yang akan dibahas. Jadi kita belajarnya lebih interaktif, jawabnya ya tidak dulu ya. Ini aktif, kalian juga harus aktif ya. Belajar, jangan lupa belajar di rumah, dibaca materinya. Terus untuk apa boleh buka yang refleksi materi tentang materi dan perubahannya. Di situ ada refleksi untuk siswa, materi apa saja yang materi apa saja yang kalian belum pahami atau bagaimana saja yang kalian sudah paham atau gimana perasaannya ketika mengikuti pembelajarannya. Sudah aktif, sudah senang atau belum paham ya, kalian bisa mengisi refleksinya di lembar kerja di bagian terakhir materi dan perubahannya. Ya, isi di rumah katanya. Terus nanti di itu ya dibaca ya di depan halaman 32. Ya, materi hari ini cukupkan ya pada pertemuan karena sudah aktif dan berpartisipasi. Sebelum kita pulang sudah ini rapikan, bukunya dirapikan dulu ya, bukunya boleh dirapikan Sama isinya apa bacaan? ya, sama Isinya sama seberapa? ya ya nanti dikerjakan ya, refleksinya sama soal ini. Terus sudah selesai, dirapikan dulu mas, siap-siap pulang ya untuk pelajaran hari ini. Guru cukupkan. Sebelum kita pulang seperti biasa kita berdoa dulu ya, agar kita sampai rumah selamat, agar kita ya di perjalanan selamat ya, kita ada hal-hal yang diinginkan. Makanya kita harus rapi sepatunya, coba dilihat sudah rapi semua belum? Ini dirapikan sepatunya. Ada yang barangkali ada tali sepatu yang itu lepas, kita dulu nanti ya. Sudah semua dirapikan? Ini Faris kamu ya, sekarang duduk semuanya, duduk dulu Mas Faris. Kalau sudah tertib, guru minta tolong Mas Abi pimpin doa ke depan. Ya, kita hormat.
Waalaikumsalam.